Satu hal yang paling menyenangkan untuk dilakukan ketika kita mencintai dunia otomotif khususnya motor adalah memodifikasi. Memodifikasi adalah hal yang paling menyenangkan untuk dilakukan. Tidak peduli waktu yang dihabiskan, uang yang dihabiskan, dan tenaga yang dihabiskan. Jika hasilnya sesuai ekspektasi kita, rasanya benar-benar puas. Nggak perlu validasi dari orang lain ketika kita puas dengan hasilnya. Tentu aja rasa puas tersebut sudah lebih dari cukup. Menariknya, memodifikasi motor itu sebenarnya bebas-bebas saja. Nggak ada aturan tertulisnya harus gimana-gimana. Nggak harus barang mahal, nggak harus ke bengkel terkenal. Selama semua sesuai selera, itu udah cukup. Namun walaupun dunia modifikasi itu bebas, tapi tetap aja sebebas-bebasnya kayak masih ada peraturan yang tidak tertulis. Yang mana kalau melanggar peraturan ini, kalian akan dianggap jamet, richer, atau bahkan bodoh. Dan di video ini untuk menghindari hal tersebut, kita akan membahas 5 modifikasi motor yang dianggap bodoh oleh kebanyakan orang. BTW disclaimer sedikit. Di sini saya mencoba mengumpulkan data dari keluhan dan hujatan yang ditujukan terhadap modifikasi ini. Jadi tidak ada dari saya pribadi untuk perihal ini. Namun di sini saya ingin menjelaskan dan meluruskan. Oke, kita lanjut. Modifikasi pertama yang dianggap bodoh adalah bilet. Maksudnya gimana? Bilet kan lampu utama dan untuk penerangan. Daripada pakai lampu halogen kandang ayam, ya mending bilet. Bentar. Oke, kita setuju, bilet itu bagus untuk penerangan, dan bilet itu sebenarnya oke-oke aja digunakan oleh motor. Karena faktanya bilet yang bagus itu tidak membuat silau pengendara di depannya. Tidak seperti lampu HID tanpa proyektor, yang mana ini silaunya minta ampun. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, biasanya orang-orang yang menggunakan bilet, mereka akan menggunakan lampu tambahan lainnya. Misalnya menggunakan shroud model BMW, Demon Eyes, alis, bahkan lampu tembak tambahan yang ditanam di dalam mika. Menariknya, modifikasi tersebut sebenarnya masih sah-sah aja, bahkan saya akui malah menambah estetika modifikasi. Masalahnya adalah cara penggunaannya di sini, yang mana mentang-mentang pakai shroud BMW, Demon Eyes, dan alis, ketika malam hari mereka hanya menyalakan lampu itu aja dan tidak menyalakan lampu bilet utamanya, yang berarti itu motor berjalan seperti tanpa lampu. Tapi kan Demon Eyes dan alis sebenarnya udah cukup terang, yang seharusnya udah cukup memberitahu keberadaan kita dari arah sebaliknya. Sebenarnya ini adalah pemikiran yang cukup salah. Mungkin iya secara logika pasti akan kelihatan, karena ada lampu-lampu dari kejauhan. Tapi sayangnya fokus setiap orang itu cukup berbeda-beda. Ada yang fokus banget, ada yang kurang fokus. Yang kurang fokus inilah yang cukup berbahaya. Terlebih lagi, jangankan dari arah berlawanan. Terkadang sinar lampu orang lain masih kita butuhkan untuk perpindahan jalur di malam hari. Misalnya dari tengah ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kenapa begitu? Ya karena spion memiliki sedikit blind spot. Jika motor lain berada di samping belakang dikit motor kita, di spion biasanya udah nggak kelihatan. Dan ini bisa berbahaya. Jadi ya intinya modifikasi bilet sebenarnya bukan bodoh, tapi cara penggunaannya yang salah. Apalagi orang-orang yang menggunakan bilet cuma untuk ngedim-ngedim doang, alias bilet piu-piu. Ini nih yang makin ngeselin. Kemudian yang kedua masih di lampu-lampuan nih. Mengganti lampu sein berwarna putih atau biru atau merah dan mika belakang dicopot agar lampu belakang jadi putih, ini yang parah banget. Kalau ini sih saya cukup setuju kalau ini adalah modifikasi yang cukup bodoh. Kenapa? Ya karena lampu sein itu wajib berwarna kuning dan lampu rem itu wajib berwarna merah. Kenapa begitu? Ya karena kalau warnanya selain itu bisa bikin bingung. Dan buat lampu rem belakang yang warna putih, ini jahanam banget. Karena kalau kita di belakang purchase motor yang memiliki rem belakang warna putih, udah kayak di flash kamera dan kita akan mengalami kebutaan beberapa milidetik. Ya intinya modifikasi rem belakang putih tidak membuat motor kalian akan terlihat keren. Mungkin kalian terobsesi dengan lampu warna putih yang terkesan lebih clean dan menarik, tapi ya tetap aja, setiap warna di lampu ada kegunaannya. Oh iya, satu lagi. Lampu belakang berkedip juga ngeselin banget. Kenapa? Ya karena lampu belakang berkedip bisa mengganggu konsentrasi pengendara lain. Jadi gini, lampu berkedip ini ada beberapa tipe. Ada yang berkedip ketika direm, ada yang berkedip terus-menerus, dan semua lampu berkedip ini sama-sama ngeselin. Dan untuk sebagian orang menganggap ini adalah modifikasi paling bodoh yang pernah ada, karena tidak menambah estetika dan cukup berbahaya. Kalau menurut saya pribadi, daripada pakai yang berkedip-kedip atau tulisan-tulisan I love you atau stop-stopan, mending pakai yang lazy eyes. Tapi yang non-RGB ya, karena kalau lazy eyes ya masih oke digunakan, tidak bikin kegok dan tidak bikin silau pengendara di belakangnya. Jadinya ya pikirkan lagi untuk memodifikasi lampu-lampuan. Kemudian selain lampu-lampuan, modifikasi yang dianggap bodoh lainnya adalah ban cacing.
Ini sih udah mutlak ya. Entah apa yang dipikirkan orang-orang ini menggunakan ban cacing. Apalagi buat motor sport fairing yang notabene motor besar, malah menggunakan ban cacing. Udah ban cacing pakai jari-jari lagi. Duh, ini makin kocak. Bukan kocak sih, modifikasinya kayak ketinggalan zaman. Modifikasi ini kayak modifikasi di era 2000-an awal. Namun kenapa ban cacing ini dianggap bodoh? Ya lihat aja foto ini. Jika dilihat dari hasil modifikasinya, bukan orangnya aja yang terlihat bodoh, tapi tampang motornya jadi terlihat bodoh juga. Kenapa? Ya jadi nggak proporsional. Terlebih lagi, udah motornya gede terus dipakai ban cacing, motornya dipakai buat harian. Ini sih definisi kocak total. Karena mau bagaimanapun ban cacing nggak cocok buat harian, kecuali motornya buat balap drag. Ini beda cerita. Dan kalau buat balap, tentu aja motornya nggak akan dipakai harian. Iya kan? Kemudian hal selanjutnya atau yang keempat adalah bore up. Emang bore up adalah hal yang bodoh. Jadi gini, fungsi utama bore up motor adalah meningkatkan tenaga secara instan. Menariknya di sini adalah bore up motor ini banyak banget triknya. Walaupun kalian beli yang PNP, pasti kalian harus racik lagi supaya aman dipakai harian dan juga supaya tenaga yang disalurkan jauh lebih baik. Namun banyak orang awam yang melakukan bore up dan berharap motornya bisa digunakan seperti motor standar dan mendapatkan akselerasi yang lebih mantap. Padahal nggak bisa begitu, karena melakukan bore up akan selalu ada konsekuensinya. Misalnya mesinnya bisa cepat panas, perawatan juga harus lebih rutin, part jadi lebih cepat aus dan lainnya. Intinya kalian tidak bisa memberlakukan motor bore up seperti motor harian. Dan kalau kalian berharap semua akan baik-baik aja seperti motor standar, ya kalian cukup salah, karena semua akan berbeda. Dan buat kalian yang menggunakan motor untuk harian dan sering mengangkat barang berat minimal boncengan sama temen, bore up adalah modifikasi yang cukup salah dilakukan. Lagi pula, daripada bore up, ya mending main kirian aja. Dengan racikan yang pas, kalian bisa mendapatkan sensasi layaknya motor bore up harian. Kemudian yang terakhir ada open filter. Ya, open filter adalah hal yang paling tidak berguna dan sia-sia yang kalian lakukan jika motor kalian standar. Mungkin banyak yang berpikir, filter udara menghambat angin dan kalau dilepas bisa membuat motor tambah ngebut. Emang iya? Ya belum tentu, karena konsep dasar mesin gak sedasar semakin banyak udara maka akan semakin kencang. Bahkan dengan open filter, motor kalian bisa kehilangan tenaga atau biasa disebut dengan ngorok atau ngok. Terlebih lagi dengan open filter, partikel kecil akan cepat masuk ke dalam mesin. Dan partikel kecil ini yang terbawa masuk ke mesin bisa berbahaya jika tidak dilakukan perawatan secara rutin. Bahkan kasus terparah karena open filter, piston bisa baret, kompresi bisa bocor, klep gampang kotor, dan kalau kotor ia jadi bocor dan lainnya. Jadi kalau buat motor dipakai harian, open filter adalah hal yang cukup bodoh. Tenaga nambah enggak, motor malah jadi kurang enak dipakai. Boros bensin lagi, ya mending skip aja. Oh iya, satu lagi modifikasi motor yang ngeselin. Ngeselin ya, bukan bodoh. Ya tapi mirip-mirip lah. Motor matic atau motor sport fairing 150cc pakai knalpot racing. Kalau menurut saya pribadi sih ini ngeselin. Demi menunjang estetika, kuping orang lain dijadikan korban. Knalpot racing, spakbor belakang dipotong, mika belakang dilepas, open filter tapi mesin standar. Fix, dia nggak tahu modifikasi. Tapi kan kalau mau modifikasi proper itu harus punya uang banyak. Jadinya ya kalau kita nggak punya uang, ya begini hasil modifikasinya. Sebenarnya nggak juga, modifikasi yang bagus tidak perlu pakai uang yang banyak. Tapi kalau mau hedon, harus pakai uang yang banyak. Menariknya di sini adalah, modifikasi di Indonesia saat ini seperti udah bergeser. Yang tadinya modifikasi itu harus proper, kalau sekarang modifikasi itu harus hedon. Ini yang harus diluruskan lagi. Modifikasi tidak perlu hedon, yang penting proper. Itu jauh lebih penting daripada hedon. Itulah 5 modifikasi yang cukup bodoh untuk dilakukan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.